Nah, jadi di sini kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Yang mana di sini sudah ada soalnya. Sini pada nomor 4, berikut ini data penyesuaian yang harus dibuat untuk tanggal 31 Oktober 2021. A. Hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan atau supplies yang terpakai selama bulan Oktober 2021 adalah 60% dari nilai perlengkapan yang ada. Nah, jadi perlengkapan ini sudah terpakai 60%. Jadi untuk membuat jurnal penyesuaiannya, yang 60% ini itu menjadi beban karena perlengkapan itu sudah dirasakan manfaatnya dan sudah berkurang. Terus maka di sini dicatat pada bulan Oktober 2021 pada tanggal 31 Oktober supplies expense atau beban perlengkapan dengan nomor akun 631 sebesar 60% dari perlengkapan yang ada. Perlengkapan itu sebesar 6.500. Jadi yang sudah terpakai itu 60%. Maka kita hitung 60% dikali 6.500. Maka hasilnya itu $3.900 pada supplies di kredit. Supplies di kredit karena supplies mengalami pengurangan atau supplies ini berkurang sehingga dicatat di kredit dengan nomor akun 126 sebesar $3.900. Nah, selanjutnya kita lihat kembali soalnya. B. Penyesuaian untuk saldo pendapatan jasa diterima di muka unearned service revenue yang sudah menjadi pendapatan jasa. Nah, jadi di sini unearned service revenue pada tanggal 4 terjadi menerima uang dari klien sebesar 1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan, terhitung mulai 1 Oktober. Nah, jadi pada tanggal 31 Oktober ini unearned service revenue untuk bulan Oktober itu sudah menjadi pendapatan jasa. Maka menghitungnya itu 1/4 dikali $1.600. Maka di sini kita catat pada tanggal 31 Oktober unearned service revenue dengan nomor akun 203 sebesar jumlahkan 1/4 dikali 1.600. Satunya itu bulan Oktober yang sudah terpakai, 4-nya ini jangka lama untuk unearned service revenue itu tadi. Maka hasilnya itu $400. Unearned service revenue pada service revenue. Dengan nomor akun 400 sebesar $400 di kredit. Nah, selanjutnya kita soal selanjutnya yang C, penyesuaian untuk beban bunga atas notes payable yang diterbitkan tanggal 3 Oktober 2021. Nah, maka note payable untuk beban bunga ini kita lihat di soalnya. Membeli berbagai macam peralatan kantor senilai $3.600 dengan menandatangani wesel dengan nominal $3.600
dan berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Maka menghitungnya itu 1/3 dikali tingkat bunga dikali $3.600. Maka sini kita catat pada tanggal 31 Oktober interest expense dengan nomor akun 727 di debit sebesar 1/3 sebesar 1/3 dikali 12% dikali dengan 3.600. Maka hasilnya itu $144 pada interest payable di kredit dengan nomor akun 215 besar $144. Nah, selanjutnya kita lihat kembali pada soal yang D. Terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai $1.000, namun sampai tanggal 31 Oktober 2021 uangnya belum diterima dan belum dicatat. Nah, jasa sudah diselesaikan senilai $1.000, maka ini kita catat sebagai pendapatan jasa atau service revenue. Namun sampai tanggal 31 Oktober 2021 uangnya belum diterima. Maka untuk uangnya belum diterima ini kita catat sebagai piutang usaha atau account receivable. Nah, kita catat pada jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 account receivable dengan nomor akun dengan nomor akun 112 sebesar $1.000 pada service revenue dengan nomor akun 400 sebesar $1.000. Nah, selanjutnya ada soal selanjutnya, penyusutan peralatan sebesar $3.000 per tahun. Maka di sini kita catat 31 Oktober ada beban penyusutan atau depreciation expense dengan nomor akun 711 sebesar 1/12 dikali dengan $3.000. Maka hasilnya itu $250. Satunya itu tadi bulan Oktobernya dan 12 itu untuk tahunnya. Nah, jadi pada akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 158 besar $250. Nah, selanjutnya akun sewa dibayar di muka merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar $3.600 terhitung sejak tanggal 1 September. Nah, jadi menghitung ini hanya 1 bulan, itu bulan Oktober, karena bulan September itu sudah ditutup. Consulting CO-nya itu sudah ditutup. Maka di sini kita hitung hanya 1 bulan, bulan Oktober. Nah, untuk bulan Oktober ini kita hitung
Tabungan penyesuaiannya pada tanggal 31 Oktober ada rent expense dengan nomor akun rent expense dengan nomor akun 634 sebesar 1 1/12 dikali dengan $3.600, maka hasilnya itu $300 pada prepaid rent dengan nomor akun 131 besar $300 di kredit. Mengapa di kredit? Karena prepaid ini berkurang, jadi berlawanan dengan saldo normalnya. Nah, selanjutnya di sini ada soal juga. Terdapat beban gaji dan upah untuk 2 minggu terakhir bulan Oktober sebesar $1.800 yang belum dibayarkan dan belum dicatat. Nah, jadi ada beban gaji dan belum dibayarkan, maka ini adalah utang. Di sini dicatat 31 Oktober itu ada salaries and expense dengan nomor akun salaries and expense 726 besar $1.800 pada salaries and payable dengan nomor akun 212 sebesar $1.800. Selanjutnya, penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober. Nah, jadi di sini ada membayar premi asuransi kebakaran sebesar $2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan. Nah, maka di sini asuransi ini sudah dibayar selama penyesuaian manfaatnya sudah dirasakan selama bulan Oktober. Nah, jadi di sini ada pada 31 Oktober ada insurance expense dengan nomor akun 722 sebesar 1/12 dikali dengan 2.400. Hasilnya itu $200 pada prepaid insurance. Dan nomor akun 130 besar $200. Maka hasilnya itu didapat sebesar $7.994. Debit dan kreditnya sama. Nah, maka langkah selanjutnya itu kita akan posting akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian ini ke buku besar kembali. Buku besarnya kembali, yang mana di sini buku besar T yang digunakan. Maka langsung saja. Nah, selanjutnya kita posting
supply expense ke buku besarnya. Di sini supply expense itu belum ada, maka kita buat ke buku besarnya. Nah, jadi di sini supply expense beban perlengkapan dengan nomor akun 631 pada tanggal 31 Oktober sebesar $3.900, sehingga total besar $3.900 dan saldo sebesar $3.900. Mengapa ini dimerahkan? Karena ini sebagai penanda akun ini terjadi pada saat transaksi diurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya itu ada supplies di kredit sebesar $3.900. Supplies di kredit pada tanggal 31 Oktober sebesar $3.900. Nah, selanjutnya kita posting under service revenue $400 di debit. Under revenue pada tanggal 31 Oktober sebesar $400, sehingga saldonya itu sebesar $1.200. Selanjutnya itu ada service revenue $400 di kredit. Posting service revenue pada tanggal 31 Oktober sebesar $400 di kredit. Nah, selanjutnya itu ada service revenue lagi $1.000 di kredit. Nah, kita posting tanggal 31 Oktober sebesar $1.000 di kredit, sehingga saldonya itu sebesar $8.700. Nah, selanjutnya itu ada interest expense atau beban bunga sebesar $144 di debit. Nah, di sini kita posting ke buku besarnya. Karena di sini belum ada, maka kita buat interest expense dengan nomor akun 727 pada tanggal 31 Oktober besar $144. Sehingga di sini total bawahnya saldo totalnya $144. Saldonya itu $144. Nah, selanjutnya ada interest payable atau utang bunga sebesar $144 di kredit. Kita posting. Di sini ada interest payable dengan nomor akun 215 tanggal 31 Oktober sebesar $144 di kredit, sehingga totalnya $144 dan saldonya besar $144. Selanjutnya kita posting kembali, itu ada account receivable besar $1.000 di debit. Kita posting account receivable pada tanggal 31 Oktober sebesar $1.000. Maka saldonya itu sebesar $3.500. Selanjutnya ada depreciation expense sebesar $250 di debit. Di sini karena di sini belum ada, maka kita buat untuk akunnya.
depreciation expense atau beban pengusutan dengan nomor akun 711 tanggal 31 Oktober besar $250 di debit, total saldo totalnya $250 dan saldonya $250 di debit. Nah, selanjutnya itu ada akumulasi depreciation equipment besar $250 di kredit. Maka kita posting pada tanggal 31 Oktober besar $250 di kredit. Nah, selanjutnya itu ada rent expense. Rent expense sebesar $300 di debit. Maka kita posting. Di sini rent expense belum ada, maka kita buat untuk besarnya. Rent expense dengan nomor akun 634 pada tanggal 31 Oktober besar $1.000 sebesar $300 di debit, sehingga total saldo totalnya itu $300 debit dan saldonya $300. Selanjutnya itu ada prepaid rent di kredit sebesar $300. Maka kita catat di prepaid rent pada tanggal 31 Oktober sebesar $300, sehingga totalnya $300 dan saldonya itu $3.000. Nah, selanjutnya itu ada salaries and wage expense atau beban gaji dan upah dengan nomor akun 726 sebesar $1.800. Nah, di sini kita lihat apakah salaries and wage expense sudah ada? Tidak ada. Pada tanggal 31 Oktober sebesar $1.800. Ya, totalnya itu sebesar $3.600. Selanjutnya itu ada salaries and wage payable sebesar $1.800 di kredit. Kita catat pada tanggal 31 Oktober besar $1.800 di kredit, sehingga saldonya itu $1.800. Selanjutnya itu ada insurance expense $200 nomor akun 722. Kita lihat di sini ternyata insurance expense itu belum ada akunnya, maka kita buat untuk akunnya. Insurance expense dengan nomor akun 722 pada tanggal 31 Oktober sebesar $200 di debit, sehingga total saldo totalnya itu sebesar $200 dan saldonya itu sebesar $200. Nah, selanjutnya kita posting prepaid insurance $200 di kredit. Maka kita posting kita buku besarnya prepaid insurance pada tanggal 31 Oktober sebesar $200 di kredit, totalnya itu $200, sehingga saldonya itu sebesar $2.200. Nah, setelah ini kita akan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Langsung saja. Sini ada
cash sebesar $16.700. Ada cash dengan nomor akun 101, ada cash sebesar $16.700. Selanjutnya itu ada account receivable dengan nomor akun 112, ada account receivable besar $3.500. Selanjutnya ada supplies besar $2.600 di debit dengan nomor akun 126, ada supplies sebesar $2.600 di debit. Selanjutnya itu ada prepaid rent besar $3.000 di debit dengan nomor akun 131, ada prepaid rent besar $3.000 di debit. Nah, selanjutnya itu ada equipment sebesar $11.800 di debit dengan nomor akun 157, ada equipment besar $11.800. Nah, selanjutnya itu ada akumulasi depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan besar $350 di kredit dengan nomor akun 158. Ada akumulasi depreciation equipment $350 di kredit. Selanjutnya pada akun payable dengan nomor akun 202 besar $5.900 di kredit. 202 ada akun payable besar $5.900. Selanjutnya itu ada salaries and wax payable dengan nomor akun 212 sebesar $1.800. 212 ada salaries and wax payable sebesar $1.800 di kredit. Selanjutnya ada share capital ordinary sebesar $22.000 di kredit dengan nomor akun 311, ada share capital ordinary $22.000 di kredit. Selanjutnya ada retained earnings sebesar $6.000 di kredit dengan nomor akun 320, dan retained earnings sebesar $6.000 di kredit. Selanjutnya ada prepaid insurance. Prepaid insurance dengan $2.200 di debit. Ada prepaid insurance dengan nomor akun 130, ada prepaid insurance di debit sebesar $2.200.
Nah, selanjutnya ada notes payable sebesar $3.600 dan notes payable sebesar $3.600 dan nomor akun 201 di kredit. 201 ada notes payable atau utang wesel sebesar $3.600 di kredit. Selanjutnya ada unearned revenue, unearned service revenue sebesar $1.200 di kredit. Dengan nomor akun 203 203 ada unearned service revenue sebesar $1.200. $1.200 di kredit. Selanjutnya itu ada service revenue di kredit sebesar $8.700 dan nomor akun 400 the service revenue sebesar $8.700 di kredit. Nah, selanjutnya itu ada salaries and wage expense. Salaries and wage expense dengan nomor akun 726 sebesar $3.600. Tujuh dua dua the salaries and expense sebesar $3.600. $3.600 di debit, $3.600. Selanjutnya itu ada utilities expense sebesar $700 di debit dengan nomor akun 633 ada utilities expense di debit sebesar $700. Selanjutnya itu ada interest payable, ada dividends dengan nomor akun 332 sebesar $800 di debit. Dividends 332 dividends besar $800 di debit. Selanjutnya itu ada supplies expense. Supply expense $3.900 di debit. Dan nomor akun 631. 631 ada supplies expense besar $3.900. Selanjutnya itu ada interest expense atau beban bunga
sebesar 144 dolar. Catat dengan nomor akun 727 ada interest expense sebesar 144 dolar. Nah, selanjutnya itu ada interest payable dengan nomor akun 212. Interest payable atau disebut dengan utang bunga sebesar 144 dolar di kredit. 215 the interest payable sebesar 144 dolar di kredit. Nah, selanjutnya itu ada depreciation expense 250 dolar di debit dengan nomor akun 711. 711 ada depreciation expense sebesar 250 dolar di debit, 250 dolar di debit. Selanjutnya itu ada rent expense 300 dolar di debit dengan nomor akun 634. 634 ada rent expense besar 300 dolar di debit. Selanjutnya yang terakhir itu ada insurance expense dengan nomor akun 722 sebesar 200 dolar di debit. 722 the insurance expense sebesar 200 dolar di debit. Maka total keduanya itu sama sebesar 49.694 dolar. Nah, jadi setelah ini kita akan menyusun laporan keuangan dari Jole Jole Consulting CO ini.